Selamat sore Opa Omang, anggota Komisi Senior Immanuel mengucap syukur. Sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah meski secara online. Tapi kita percaya Yesus Kristus hadir di tengah-tengah ibadah kita sore hari ini. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita orang-orang percaya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur, ya Tuhan, hari demi hari Engkau karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, kehidupan yang kami dapat nikmati setiap hari. Dan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meski secara online dengan saudara-saudara kami seiman, tapi sungguh kami boleh merasakan sukacita yang besar karena Tuhan Yesus setia peliharakan kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi satu berkat bagi setiap kami, hidup terus setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, anggota Komisi Senior, bagian firman Tuhan dan di perenungan kita sore hari ini diambil dari Mazmur 59. Mazmur nomor 59 ayat 1 hingga ke-18. LAI berikan judul di sana, minta pertolongan melawan musuh. Demikian firman Tuhan, Mazmur 59. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memunahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecukaannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota, mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpan dalam hati
serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita dalam ibadah senior sore hari ini adalah Allah tidak pernah terlelap. Allah tidak pernah terlelap. Opa, oma, bapak, ibu, di negeri Tiongkok kuno kita tahu ada Great Wall, tembok raksasa yang dibangun oleh kerajaan China kuno. Great Wall ini, tembok raksasa ini dibangun dengan tujuan supaya bangsa yang ada di utara negeri Tiongkok ini tidak dapat menyerang, tidak dapat menjajah, tidak dapat menguasai kerajaan Tiongkok kuno. Karena temboknya begitu besar, kokoh, tinggi, tebal, sehingga serangan musuh pun akan tidak mudah menembus tembok raksasa ini. Benteng pertahanan yang kuat, yang kokoh. Namun sejarah kemudian memperlihatkan kepada kita, toh meski mereka punya benteng yang kuat, tembok raksasa yang kokoh, tetapi kerajaan Tiongkok kuno pun akhirnya dikuasai oleh bangsa-bangsa dari utara. Kenapa bisa? Kok bisa? Padahal punya benteng yang hebat, yang kuat, yang besar, yang kokoh. Ternyata para penjaga pintu gerbang dari tembok raksasa China ini adalah orang-orang yang mudah disuap, diberikan hadiah, diberikan uang untuk membiarkan musuh dapat masuk dan akhirnya menyerang dan menguasai kerajaan Tiongkok kuno. Rasanya sia-sia punya kota benteng yang besar, tembok raksasa yang begitu besar dan kokohnya itu. Karena toh kerajaan Tiongkok kuno itu dapat dikuasai. Ya, itu semua karena sang penjaga pintu gerbang. Mereka terlelap. Mereka tidak berjaga-jaga dengan sungguh. Hal ini berbeda dengan Tuhan Allah semesta alam yang dipercayai Daud. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana adalah permintaan tolong Daud ketika Raja Saul ingin membunuh dia. Dikatakan di dalam ayat yang 1, Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Ya, ketika Raja Saul melihat bahwa Daud ini kemudian banyak dipuja-puji oleh rakyat Israel, Raja Saul menjadi iri, membenci Daud dan ingin membunuh dia. Bahkan sekali waktu ketika Daud sedang bermain kecapi, Raja Saul melemparkan lembing kepada Daud, tapi luput. Berkali-kali pula Saul mengutus Daud untuk berperang di garis depan dengan tujuan agar Daud ini mati terbunuh dalam peperangan. Tapi sebaliknya, Daud pulang dengan kemenangan demi kemenangan. Hal ini membuat Saul menjadi semakin iri, semakin benci dan ingin membunuh Daud. Siapa Daud? Dia masih muda, tidak punya kekuatan militer. Sedangkan lawannya, musuhnya adalah orang nomor 1 di kerajaan Israel, Raja Saul, yang punya kuasa begitu besar dan ingin membunuh Daud. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gentar. Bahkan di dalam ayat yang ke-4 dan ke-5 di sana,
Daud mengatakan, loh aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tapi meski demikian, Saul tetap membenci dan ingin membunuh Daud. Dan yang menarik adalah Daud tidak mencari pembelaan kepada manusia. Daud terus berseru meminta pertolongan kepada Tuhan Allah semesta alam, Raja Israel, Allah Israel yang sesungguhnya, untuk menjaga, melindungi, memelihara kehidupan Daud. Jadi dalam Mazmur ini adalah satu bentuk seruan permintaan tolong. Daud mengatakan, ya Allah, Engkau adalah kota bentengku. Artinya yang memelihara, yang menjaga dari serangan musuh, yang akan membunuh dan membinasakan Daud. Apakah berarti ketika Daud begitu berdoa dan kemudian tidak ada lagi usaha dari Saul untuk membunuh Daud? Ya, kalau kita membaca dalam Alkitab, Saul dengan berbagai cara terus ingin mengejar dan membunuh Daud. Tapi di tengah apa yang sedang dialami oleh Daud, ketika dia melihat bahwa dirinya ada selalu dalam ancaman setiap hari, dari pagi, siang, hingga petang hari, sore hari, di tengah rasa khawatir, di dalam ancaman Raja Saul, Daud menyerahkan hidupnya kepada kendali Allah Israel. Dan Allah tidak terlelap. Allah tidak mengabaikan. Allah tetap memelihara, menjaga, dan melindungi Daud. Rasa aman itu ada di dalam kehidupan Daud di tengah-tengah ancaman dari Raja Saul. Bapak Ibu, saudara-saudara, opa-oma, Daud tidak mencari pembelaan dari manusia. Dia hanya memohon kepada Tuhan Allah untuk melindungi dia. Berkali-kali dikatakan Allah adalah kota bentengku. Satu keyakinan bahwa tidak akan terjadi dalam kehidupan Daud tanpa Allah mengetahuinya, tanpa Allah memegang kendali atas kehidupannya. Sehingga di tengah rasa khawatir, di tengah rasa takut, Daud tetap mempercayakan hidupnya kepada Allah yang memegang kendali atas hidupnya, yang tidak pernah terlelap. Opa, oma, bapak, ibu, apa yang sedang kita alami sekarang ini? Mungkin kita karena usia yang semakin bertambah, fisik kita menjadi lemah. Kemudian ada sakit penyakit yang kita derita, yang tidak mudah pulih, cepat sembuh seperti ketika kita masih muda. Kita mulai hidup dalam rasa khawatir akan hari-hari depan yang akan kita hadapi di masa-masa tua kita ini. Atau kita menjadi khawatir ketika melihat anak-anak kita yang ada dalam kehidupan yang penuh tantangan, tekanan, dan beban berat dalam kondisi dunia yang sekarang ini. Tapi mari kita belajar dari Daud. Di tengah
berbagai peristiwa yang membuat hati ini menjadi takut, khawatir, dan gentar, bahkan tawar hati. Kita tetap memandang kepada Tuhan Allah kita. Percaya bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah terlelap. Bahkan Tuhan Allah berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah mengabaikan engkau. Bahkan Yesus Kristus berkata kepada setiap kita orang-orang percaya, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Datanglah, hai engkau yang lemah letih, lesu dan beban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Satu janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita masih ada sekarang ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Selalu mengawali hari kita dengan penuh ucapan syukur. Aku ada sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, Daud menyadari dia ada dalam ancaman setiap hari oleh Raja Saul yang akan membunuh dia. Dan jikalau dia masih ada pagi hari itu karena Tuhan Allah yang peliharakan kehidupannya. Demikian juga kita Bapak Ibu umpama. Jikalau kita masih ada sekarang ini, kita boleh beribadah bersama-sama. Itulah anugerah Tuhan yang selalu pimpin dan pelihara kehidupan kita. Ya, tentu ada rasa takut. Ya, ada rasa khawatir. Dan mungkin kita menjadi mulai tawar hati. Tapi mari kita belajar dari Daud untuk menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan kuasa dan kasih setia Allah. Dia tidak pernah terlelap. Dan segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Jikalau Allah belum berkehendak dalam kehidupan kita, sesuatu hal itu terjadi, maka itu pun tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia berjalan bersama dengan kita, mendatangkan damai sejahtera dalam berbagai situasi, keadaan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Dalam ibadah online Komisi Senior Immanuel pada sore hari ini, kami belajar dari Daud, mempercayai bahwa Allah tidak pernah terlelap. Allah senantiasa peliharakan kehidupan kami. Di tengah segala situasi keadaan yang sedang kami alami, yang sedang kami rasakan, yang sedang kami hadapi, kami tidaklah seorang diri. Belajar dari Daud yang terus memohon pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Demikian pula hidup kami. Terus memandang kepada Tuhan. Bahkan hari demi hari perjalanan kehidupan kami. Jikalau kami masih ada pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, dan kami diajar untuk mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini mungkin kami ada dalam sakit penyakit. Saat ini kami ada di dalam kelemahan tubuh karena usia yang semakin bertambah, keterbatasan dalam bergerak, beraktivitas. Mungkin kami ada dalam merasa khawatir dan takut akan hari depan kami. Kami khawatir akan kehidupan rumah tangga anak-anak kami.
Kami khawatir akan masa depan cucu-cucu kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan penuh kuasa yang memegang kendali atas kehidupan kami. Ajar kami terus berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Bukan mengandalkan manusia yang lemah, yang terbatas, tetapi biarlah kami percaya Tuhan Yesus yang pimpin langkah hidup kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami, peliharakan kami hari demi hari dengan kekuatan daripada Yesus Kristus. Dan berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira akan mengalahkan segala kelemahan tubuh kami. Bagi kami yang kesepian, khawatir, takut akan hari depan keluarga kami, sungguh Tuhan berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Bahkan melalui puji-pujian rohani, doa kami boleh penghiburan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk anak-anak kami, keluarga mereka masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan, baik di kota Kudus ataupun di kota-kota bahkan negara yang lain. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan setiap keluarga anak-anak kami. Tuhan peliharakan, Tuhan yang menolong, berikan pertolongan, berikan hikmat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang tidak mudah sekarang ini. Selalu ada jalan keluar dan damai sejahtera yang dikaruniakan kepada setiap anak-anak kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap cucu-cucu kami di dalam masa depan mereka. Sungguh Tuhan Yesus yang pelihara, pimpin dan pegang agar masa depan cucu-cucu kami mereka ada di dalam sukacita yang besar. Berdoa untuk setiap pengurus Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Tuhan berkati satu persatu, ada kebersamaan, kesatuan dalam melayani setiap jemaat dan menyelenggarakan setiap ibadah demi ibadah. Sungguh Tuhan memberikan pertolongan sehingga setiap pelayanan, setiap ibadah yang diselenggarakan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota paduan suara senior. Sungguh Tuhan juga berikan semangat di tengah segala keterbatasan fisik, tapi kami punya hati yang rindu untuk melayani sesama kami, terlebih saudara-saudara kami seiman di dalam Komisi Senior Immanuel. Tuhan berkati sehingga dalam kehidupan pelayanan kami paduan suara senior ini mendatangkan sukacita bagi kami yang terlibat, bahkan menjadi penghiburan bagi setiap jemaat yang kami layani. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang setia memandang kepada Yesus Kristus dalam berbagai perkara kehidupan ini, karena Tuhan Yesus menyertai langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, sungguh hari ini kita boleh diingatkan kembali, apapun yang sedang kita alami, kita hadapi, kita rasakan, mungkin kita kecewa, mungkin kita takut dan khawatir, menantikan kesembuhan yang tidak kunjung tiba. Tapi kita percaya, kita tidak pernah sendiri. Tuhan Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Dia yang pimpin, tuntun langkah hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.